di negeri Arab sana ya, biasanya mereka suka baca ini, punyanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya syahr Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Marhaban syahrul ibadah. Selamat datang wahai bulan kita ibadah. Marhaban ya syahr Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Marhaban syahrus sa'adah. Selamat datang wahai bulan kebahagiaan. Marhaban ya syahr Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Anta syahrul istifadah, engkau adalah bulan kami mendapatkan banyak kemanfaatan. Kemanfaatan apaan, Bu? Kemanfaatan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya syahrul qadim, selamat datang wahai bulan yang segera akan kita jelang, bil awaid wa ziyadah, yang datang dengan membawa jamuan-jamuan yang banyak, waziyadah, dan tambahan-tambahan yang besar. Ini bulan Ramadan nih, Allah bentangkan jamuan-jamuan paling indah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semuanya ada pada bulan suci Ramadan. Fika yughfar kullu dzambin, apaan aja bentangan-bentangannya? Yughfar kullu dzambin, ampunan-ampunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, bulan yang lain ada yang berdatangan ampunan-ampunan Allah pada tanggal-tanggal atau jam-jam tertentu. Nih kayak bulan Sya'ban nih, ada diturunkan ampunan. Kapan? Malam nisfu. Malam nisfu nih diturunkan ampunan, teman-teman saudara sekalian, banyak, besar. Sampai katanya Nabi Muhammad SAW, Innallaha la yutali' fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfir illa al-musyrik wal musyahin. Hadisun sahih rawahu Ibnu Majah. Katanya Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian Allah memberi ampunan kepada seluruh hambanya, illa al-musyrik, kecuali orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang berkeyakinan ada yang dapat memberi, ada yang dapat mengaruniai, ada yang dapat mengatur kehidupan kecuali Allah, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nggak bisa tuh. Nggak bisa diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nyembah pepohonan, yang nyembah kuburan, yang nyembah batu, yang berkeyakinan mereka dapat memberi tanpa izin Allah, yang berkeyakinan dapat mengaruniai selain Allah Subhanahu wa taala, yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya musyrik pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kamu meyakini bahwa Panadol dapat menyembuhkan selain Allah, kamu udah musyrik. Yang berkeyakinan Paramed dapat menghilangkan sakit kepala selain Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau pusing belum minum Paramed nggak sembuh. Katanya gitu. Nah nih, kalau udah sampai kepada keyakinan kamu menyekutukan Allah dengan Paramed, kamu menyekutukan Allah dengan Panadol, teman-teman hati-hati. Kan nggak pas banget itu levelnya. Maka saudara sekalian, hati-hati sama syirik. Syirik ini menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tapi kalau berkeyakinan Allah memberikan kesembuhan kepada saya ketika saya minum Paramed, atau sakit kepala saya ini Allah sembuhkan ketika saya mengambil sebab berupa minum obat, yaitu di saat Allah berkehendak saya dapat sembuh tanpa Paramed, ya disembuhin juga. Kan begitu? Nah itu ya, mesti benar kita dalam hal mengambil asbab. Itu saudara sekalian, Allah akan ampuni, kecuali orang yang musyrik sama yang kedua musyahin. Musyahin itu orang yang lagi nggak akurat, orang yang lagi marahan, orang yang masih menyimpan dendam dan kebencian terhadap satu dari hamba Allah SWT, apalagi banyak. Jadi saya sampaikan bahwa di bulan-bulan yang lain ampunan tuh juga datang, tapi sekali-sekala gitu. Ada yang malam nisfu di bulan Sya'ban. Ntar lagi ada sebelumnya nih, bulan Rejab. Ada juga ampunan. Kapan? Malam pertama Rejab. Terus lagi ada lagi turun malam 27 Rejab.
Terus juga malam-malam Jumat gitu, selalunya juga turun ampunan tuh kayak begitu. Nanti jam-jam tertentu ada yang turun juga gitu, sepertiga malam yang terakhir turun juga teman-teman sekalian. Tapi sekali-sekala bulan Ramadan turun terus, turunnya tuh terus. Cuman masalahnya ada yang gerimis, ada yang deres. Makanya saudara sekalian, katanya Nabi Muhammad alaihissalam, man hurima min khairatihi faqad hurim. Dalam satu riwayat, man hurima min khairatihi fahuwa mahrum. Yang Allah bagikan pada bulan Ramadan fahuwa mahrum, maka dia adalah orang yang terhalang. Udah tuh, bulan Ramadan tuh saya sering mengibaratkannya sebagai sebulan penuh turun hujan. Ibarat kata nih hujan air ya, sebulan penuh turunnya. Orang yang gak bisa dapetin air di bulan yang sebulan penuh turun hujan, apakah dia bisa dapetin air di musim kemarau? Boro-boro udah musim hujan aja dia gak bisa dapet air, apalagi musim kemarau. Maka teman-teman sekalian, nih bulan Ramadan nih, banyak orang yang bukan hanya bisa dapetin ampunan untuk dosa dia yang lalu. Ada yang bisa dapetin ampunan buat dosa setahun sebelumnya, gugur semua tuh 11 bulan. Ada yang dari banyaknya ampunan teman-teman saudara sekalian, sampai ampunannya itu bukan cuman ke setahun yang lalu, tapi ada yang 2 tahun yang lalu, ada yang 3 tahun yang lalu, ada yang 5 tahun yang lalu. Dari banyaknya ampunan yang dia dapat, ada yang ampunannya bikin dosa dia dari balik sampai Ramadan kehapus semua. Itu yang katanya Nabi Muhammad alaihissalam, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Ada orang yang ketika bagus Ramadannya, dia puasanya bagus, rawehnya bagus, ibadahnya bagus selama bulan Ramadan, imannya penuh, ihtisaban, nggak ngarep apa-apa kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan seluruh dosa-dosanya terampuni. Seluruh dosa-dosanya terampuni dari balik. Sampai Nabi menyebut dalam hadis yang lain, kharaj min dunubihi kayaum waladathu ummuh. Keluar dari bulan Ramadan, dia keluar dari dosanya kayak bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Dari besarnya ampunan yang dia dapat. Saudara sekalian saya muliakan, bahkan ada lagi yang lebih keren lagi. Dari bagusnya dia dapetin ampunan selama bulan Ramadan, ampunannya sampai luber buat masa yang akan datang. Buat masa yang akan datang. Jadi kayak ahli Badar teman-teman sekalian. Orang ahli Badar tuh waktu mereka kerjain jihad fisabilillah, selesai mereka dapat hadiah jihad fisabilillah. Habis selesai perang Badar, Nabi Muhammad bilang sama mereka, ya al-badri fa'alu ma syi'tum innallaha qad ghafara lakum. Wahai penghuni perang Badar, habis gini kalian bebas, ngerjain apa aja yang kalian suka, boleh bebas. Kata Nabi Muhammad, Allah udah ampunin seluruh dosa kalian sampai yang akan datang. Udah kelar urusannya. Dari disenenginya sama Allah SWT, Allah sampai gak peduli kamu ngapain aja habis ini, Allah udah ampunin. Ada cirinya orang kalau dapat kayak begitu teman-teman sekalian. Apa cirinya? Menjadi terjaga di masa yang akan datang. Kenapa? Karena orang kalau udah mendapatkan ampunan dari Allah, artinya mendapatkan jaminan surga, artinya mendapatkan pembebasan dari api neraka. Mereka hanya akan melakukan pekerjaannya ahli surga dan hanya akan jauh dari melakukan pekerjaan ahli neraka. Jadi jangan dikira, wah kalau udah dapat ampunan sampai buat masa depan, boleh dong gua main cowok, boleh dong saya nauzubillah berzina, boleh dong saya bandel-bandel dikit ambil duit suami, boleh dong saya korupsi ini, korupsi uang belanja, boleh dong saya. Nggak ada teman-teman sekalian. Orang kalau terjaga, kalau dia diampuni sampai untuk yang masa yang akan datang, dia akan menjadi terjaga di masa-masa berikutnya. Nggak susah-susah. Ngadepin hawa nafsu nggak susah-susah, ngadepin setan nggak susah-susah. Kenapa? Udah dapat Ramadan, udah dapat penjagaan sampai masa yang akan datang. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Kalian bakal jadi orang bertakwa.
Puasa kamu benar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian telah diwajibkan kepada mereka berpuasa. Hasilnya apa ya Allah? La'allakum tattaqun. Kalian akan menjadi orang yang terjaga. Kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Terjaga di masa depannya dia, jauh dari dosa, dekat sama pahala. Berat mengerjakan dosa, ringan mengerjakan sesuatu kebaikan-kebaikan. Masya Allah, Masya Allah. Serius sekalian, ada yang lebih hebat lagi dari mereka. Kayak gimana lagi? Dari ampunan yang mereka dapat selama bulan Ramadan, dari banyaknya sampai nggak cukup buat diri sendiri, cukup buat orang lain lagi. Luberannya orang tuanya diampuni, dosa suaminya diampuni, dosa anak-anaknya diampuni, dosa saudaranya diampuni, dosa muridnya diampuni, dosa gurunya diampuni. Masya Allah. Dosa orang-orang yang dia sayangi ikut diampuni juga. Peraih derajat-derajat yang tinggi dari ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita di antara mereka? Yang dosa terampunin setahun, yang dosa terampunin dari beberapa tahun yang lalu, yang dosa terampunin dari sejak balik, yang dosa terampunin bahkan sampai ke masa depan, yang dosa terampunin bahkan sampai ke saat kematian. Hidup dunia udah kehapusan semua dosanya ke depan. Atau bahkan yang dosa sampai meluber sampai kepada orang-orang yang kau cinta. Ataukah orang-orang keluar bulan Ramadan dosanya masih tetap juga? Ataukah yang bahkan di bulan Ramadan dosanya malah nambah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ada di tanganmu, teman-teman sekalian. Semua ada padamu. Tinggal bagaimana kamu menjalankan Ramadan kali ini, dengan cara yang seperti apa kamu mendapatkannya. Hujan, saudaraku sekalian, kalau kamu nggak keluar nggak berasa basah juga. Maka demikian pula dengan hujan ampunan yang datang pada bulan suci Ramadan nanti, mesti kita jalankan dengan cara yang terbaik Ramadannya, sehingga semua ampunannya berhasil kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Wattaqi yu'ta muradah. Di bulan Ramadan orang yang bertakwa dapat semua yang dia pengenin. Katanya gitu. Orang di bulan Ramadan, orang bertakwa dapat semua yang dipengenin. Apa yang dipengenin? Bebas dari kekangan hawa nafsu. Oh, dapat. Apa yang dipengenin? Pengen jadi hamba Allah yang bisa menjaga hati. Dapat. Apa yang dipengenin? Pengen hajat dunianya nih. Hajat dunia nih, urusan-urusan rezekinya kelar deh Allah, biar saya nggak pusing-pusing lagi. Dapat mereka. Saudaraku sekalian, hajat dunia, hajat akhirat di mata Allah gedean hajat akhirat loh. Karena hajat dunia ini Allah bisa kasih bahkan kepada orang yang paling dia benci sekalipun. Fir'aun dikasih sama Allah hajat dunia. Maka gak usah khawatir terhadap hajat dunia, teman-teman sekalian. Yang kamu harus khawatirkan tuh malah justru hajat akhirat. Nah, hajat akhirat aja di bulan Ramadan gampang banget dikasihnya. Apatah lagi hajat dunia? Ya Allah, aku kepengen menjadi orang-orang yang gak kepengen kecuali kepadamu ya Allah. Hajat gede tuh. Hajat gede. Kalau kamu cuman kepengen, ya Allah, kepengen punya rumah sendiri kagak pakai ngontrak, ya Allah, itu mah hajat kecil. Ahli-ahli maksiat pada dikasih rumah gede-gede. Betul. Saudaraku sekalian, segala kura-kura aja dikasih rumah. Dibawa kemana dia pergi. Semut dikasih rumah sama Allah. Betul apa enggak? Jadi itu mah bukan hajat gede, saudaraku sekalian, hajat kecil tuh. Semua orang dikasih hajat begituan doang mah. Itu bukan hajat besar, saudaraku sekalian. Gampang banget, Allah kasih gampang banget kepadamu. Gak usah sampai segitunya kamu doa urusan-urusan gitu doang. Gak usah, itu hajat kecil. Kamu minta selingan aja, Allah rumah juga dong ya Allah, gitu aja.
selingan sambilan gitu. Habis minta surga yang gede-gede kan. Ya Allah surga ya Allah, firdausul a'la ya Allah, barengan Nabi Muhammad ya Allah. Hajat gede-gede tuh. Habis itu dunia juga dong ya Allah, kasih rumah gitu rada gedean ya Allah, yang jangan ngontrak gitu. Sambilan iseng, bonus minta sama Allah gitu. Bukan prioritas saudara sekalian. Mau tahu hajat gede ya Allah, aku minta kepadamu agar di hatiku tidak ada selain Engkau. Hajat besar. Minta, ya Allah, aku ingin agar aku dapat menjadi seseorang yang tidak menginginkan apapun kecuali Engkau, agar hatiku terisi dengan cintamu ya Allah, agar hatiku mengerti tentangmu ya Allah, agar hatiku paham apa yang terjadi yang terbaik darimu ya Allah. Bagi kepada hatiku ikhlas, bagi kepada hatiku qanaah, bagi kepada hatiku tawadhu. Itu hajat-hajat besar teman-teman sekalian. Kayak minta tuh sama Allah SWT. Bulan Ramadan, bulannya kita minta, ya Allah, agar jangan terjerat dengan hawa nafsu terus-terusan ya Allah, biar bisa nata hati gitu ya Allah. Tuh hajat besar. Karena teman-teman sekalian, nata hati itu perkara yang nanti di hari akhirat gak ada yang selamat kecuali yang bisa nata hati waktu di dunia. Kata Allah kan gitu, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gak ada yang selamat, yang bawa harta gak selamat, orang bawa anak. Yang selamat orang yang datang kepada Allah dengan bawa hati yang selamat. Nah, hati yang selamat ini yang bisa nata hati waktu di dunia, nih keberhasilan luar biasa. Hajat-hajat besar yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jangan jadikan hatiku mencintai selainmu lebih besar daripada cintaku padamu ya Allah. Hajat besar teman-teman sekalian. Kita minta hajat-hajat besar. Ya Allah, kumpulkan aku dengan orang-orang soleh ya Allah. Jadikan hatiku tidak mencintai kecuali kepadamu, kepada Rasulmu, atau yang dapat mendekatkan kami kepada cintamu. Itu hajat besar. Nah, insyaallah mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti, wattaqi yu'ta muradah. Orang yang bertakwa akan dikabul hajatnya, akan diberikan hajatnya. Maka persiapkan hajat-hajat besarmu dari sejak sekarang. Tulis hajat-hajat besarmu itu apa? Bersiap-siap untuk nanti kamu mintakan. Habis selesai tarawih minta, waktu sahur minta, waktunya pagi-pagi barengan sama sholat duha minta, waktunya habis selesai sholat duhur minta. Ini deh hajat-hajatmu. Waktunya buka puasa minta, waktunya buka puasa itu doa mustajab, minta sama Allah SWT. Terus minta hajat kamu tuh apa, itu yang harus kamu pikir, oh iya ini hajat saya nih yang paling gede nih, paling gede ini nih. Nah tuh kita siapin dari sejak sekarang buat kita mintain terus-terusan kepada Allah SWT pada bulan Ramadan nanti. Tuftah abwabul mawahib yarhamul maula ibadah. Pada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu pemberian. Apa tuh pintu-pintu pemberian? Pintu surga dibuka, pintu ibadah dibuka, pintu rahmat dibuka, pintu ampunan dibuka. Pokoknya semua pintu dibuka sama Allah SWT dari pintu-pintu kebaikan. Insyaallah. Pintu yang ditutup ada juga. Pintu keburukan ditutup, pintu neraka ditutup, pintu maksiat ditutup. Oh, pintu pada ditutup-tutupin. Makanya teman-teman sekalian, kita liatin kalau bulan Ramadan ngerjain ketaatan lebih ringan daripada kalau bukan bulan Ramadan. Betul nggak? Kita nih kalau di luar bulan Ramadan mau nambah 2 rakaat aja perhitungan. Betul ya? Benar ya? Di bulan Ramadan bukan cuma 2 rakaat, 20 rakaat kita kerjain. Tarawih 20 rakaat sanggup aja tuh, walaupun sambil ngitungin rakaat juga. Bolak-balik gitu, kalau dapat berapa sih gitu. Tapi kita kerjain juga, masya Allah kan. Ringan teman-teman sekalian, ngerjain taat ringan. Puasa nih kalau bukan bulan Ramadan berat, tapi giliran bulan Ramadan ringan tuh, masya Allah. Kok berasa ringan? Kenapa ya? Oh, karena orang senegeri ikutan puasa. Gak gitu juga. Walaupun kamu berada di negeri yang minoritas muslimnya, tetap berasa ringan puasa Ramadan. Kenapa? Dibantu sama Allah SWT. Emang pintu-pintu kebaikan
kebaikannya dibuka-bukain, pintu neraka ditutup-tutupin. Artinya keburukan-keburukan susah mau dikerjain kalau bulan Ramadan. Teman-teman sekalian yang hobi nonton bioskop, enak gak nonton bioskop bulan Ramadan? Ini yang jawab berarti suka nonton bioskop. Ketahuan ya. Serius sekalian saya muliakan, yang biasanya gitu duduk nongkrong gitu kan, kalau bulan biasa-biasa gitu, kalau bulan Ramadan enak nggak mau ngerjain kayak begitu? Nongkrong di kafe gitu nggak enak juga ya, nungguin buka puasa sambil ngopi kan nggak asik karena batal sambil ngopinya itu. Yubdilul isyana ta'ah. Oh, ada yang belum saya sebutin tadi. Di antara pencapaian Ramadan. Yang tadi saya bilang tuh, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang diampunin. Ada yang diampunin sampai seumur hidup. Iya kan itu ya? Ada yang diampunin sampai ke depan. Ada yang diampunin sampai ngelebar ke keluarganya. Ada yang teman-teman sekalian, yubdilul isyana ta'ah, Allah gantiin dosanya pakai pahala. Seru bener gak sih? Pemberian yang Allah bagi di bulan Ramadan. Maksiatmu yang dulu diganti-gantiin sama Allah jadi taat, jadi dapat pahala, jadi ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau sayang sama hambanya luar biasa bener. Kalau ngasih luar biasa bener. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat tuh semua yang Allah SWT bagiin di bulan Ramadan nanti. Wasyagawah bisa'adah. Ada banyak orang-orang yang di bulan Ramadan nanti Allah ganti-gantiin. Yang asalnya syagi, yang asalnya orang celaka jadi orang beruntung. Yang asalnya demen maksiat diganti sama Allah SWT demen taat. Yang asalnya mengidolakan orang-orang yang pendosa-pendosa diganti sama Allah SWT. Jadi mengidolakan ahli-ahli taat, mengidolakan ulama, jadi cinta sama Nabi Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Ini karena syagawahnya diganti dengan sa'adah. Teman-teman sekalian, bahkan dari athar, dari pengaruh Allah ganti syagawah dengan sa'adah, kehancuran Allah SWT ganti dengan kebahagiaan, keburukan Allah ganti dengan kesenangan, dengan kebaikan. Saudara sekalian, banyak. Habib Umar bin Hafid mengatakan bahkan ada di antara hamba-hambanya Allah SWT nggak terima 30 hari Ramadan, baru 1 hari Ramadan Allah udah pindahin namanya dari ahli neraka jadi ahli surga. Ada banyak hamba-hamba Allah SWT di atas muka bumi ini, di atas muka bumi ini. Tiap hari selama bulan Ramadan namanya naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi di pintu-pintunya surga. Dari surga, udah ada di surga, tapi surganya bawahan, naik, 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 naik. Enggak sampai selesai bulan Ramadan kecuali namanya sudah bersanding di Firdaus A'la yang paling tinggi. Serius sekalian saya muliakan. Ada di antara hamba-hambanya Allah SWT bulan Ramadan mulai masuk sofnya dalam deretan orang-orang yang akan digiring di belakang Nabi Muhammad. Tiap hari dia maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Kelar bulan Ramadan sudah termasuk di antara orang-orang yang bersentuhan bahunya dengan bahu Nabi di hari akhirat nanti. Akan termasuk di antara siapakah kamu, teman-teman sekalian? Akan termasuk di antara siapakah kamu? Maka jangan sia-siakan. Kita nggak tahu sisa berapa Ramadan dalam kehidupan kita. Karena bahkan yang udah di depan mata ini aja belum tentu kita temuin. Jadi kita berharap nih, udah keciuman baunya. Mudah-mudahan Allah tidak halangkan kita dari mendapatkan malam demi malamnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anta sayyid kulla syahrin, kau adalah pemimpin semua bulan. Ni'mah hatika siyada, alangkah mulia kepemimpinan yang Allah bagikan kepadamu wahai Ramadan. Kullu babin fiha yuftah lil jinanil mustajadah, kepadamu di bulanmu
Semua pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala buka. Wa jahannam fika yughlaq, di bulan fika tughlaq, di bulanmu ini neraka jahanam ditutup-tutupin pintunya. Au suduha bil wisada, dan setan-setan diiket-iketin pada bulan-bulan tersebut. Hasanatut tatadha'af, jadi bulan Ramadan setan diikat, teman-teman. Tenang aja ya, setan diikat. Setan yang suka gangguin kita ibadah nih, pada diikat nih bulan Ramadan. Nggak ada setan di bulan Ramadan. Tapi kok saya masih pinter juga bikin kemaksiatan, saya kok masih males juga. Ya itu aslinya kamu kayak gitu. Setannya sudah menyatu, udah jadi soulmate bagi diri kita nih, sampai tidak terpisahkan lagi. Setannya udah nggak ada, udah pergi, kita hanya berubah jadi setan. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah muliakan kita dengan kebaikan yang Allah bagikan kepada hamba-hambanya yang tercinta, insya Allah pada bulan Ramadan nanti. Hasanatuk tatadha'af, pada bulanmu ini kebaikan-kebaikan berlipat ganda. Jadi sekalian, berlipat gandanya berapa? Macam-macam. Minimal 70. Maksimalnya berapa? Nggak kebayang. Allah kalau udah mau teman-teman saya sekalian. Allah kalau udah mau ngasih sekalian. Satu rakaatmu bisa bernilai 1000, bisa bernilai 10.000, bisa bernilai 70.000. Suka-suka Allah. Cuman masalahnya kamunya mantesin biar rakaatmu tersebut pantas dinilai 70.000 tuh gimana caranya? Kalau sholatmu itu kemana-mana pikirannya kan nggak pantas. Sholatmu sepanjang sholat mikirin habis ini mau belanja apa, mau masak apa. Boro-boro itu mau dilipat ganda 70.000. Mau dilipat ganda 70 aja nggak pantas. Modelnya kayak begini nih, keterima aja nggak pantas. Betul nggak? Aduh, ya Allah, emang bener-bener nih ikhtiar kita, buat hati kita, buat pikiran kita emang harus lebih ekstra, teman-teman sekalian. Bulan Ramadan, yuk kita perang sama diri kita, sama hawa nafsu kita, biar Allah SWT karuniakan yang terbaik pada bulan ini, insya Allah. Katanya beliau, kemudian udah bawahnya udah ngasih tahu semua kebaikan-kebaikannya, beliau tinggal doa doang nih. Sahibul Qasidah Habib Muhammad bin Abdul Haddad, beliau bilang, Rabbi zidna kulla khairin, atina kulla sa'adah. Ya Allah, tambahin segala kebaikan-kebaikanmu pada bulan ini, ya Allah. Atina kulla sa'adah, bagi kepada kami semua kebahagiaan. Amin. Waqtimil umrah bi afdali amal hina nafada, akhiri umur kami ya Allah dengan kebaikan ketika ajal menjemput kami ya Allah. Wa'di abdak lil maradi, ya Allah berikanlah hidayah, tempuhkanlah kepada hambamu yang satu ini ya Allah jalan kebaikan, apa-apa yang kau ridhai pada bulan Ramadan nanti engkau mudahkan kami untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut. Wasfi jismah wa fuadah, ya Allah sehatin badan kami ya Allah, wa fuadah sehatkan hati kami pula ya Allah. Wajib kulla doa, atina kulla muradah, ya Allah kabulkanlah doa-doa kami, wa'tina kulla muradah, dan karuniakan kepada kami semua hajat kami ya Allah. Min habibin wa sadiqin, bukan hanya untuk kami tapi untuk semua kekasih-kekasih kami, semua orang-orang yang kami sayangi, wa sadiqin, dan teman-teman kami ya Allah. Akhlasallahu bidada, ya Allah karuniakanlah kepada kami rasa cinta, kasih sayang yang ikhlas hanya karenamu ya Allah. Aslihillahumul kul ma'asyahu wa ma'adah, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami cintai ya Allah, perbaikilah untuk kami kehidupan dunia kami dan kehidupan akhirat kami. A'tinal husna ilahi thumma akrim biziyadah, ya Allah karuniakanlah kepada kami kebaikan, thumma akrim biziyadah, dan tambahkanlah untuk kami kebaikan tersebut. Wa salatullahi taghshal mustafa maula siyadah, ya Allah salawatmu semoga senantiasa tercurah kepada baginda kami al-Mustafa, manusia yang terindah, maula siyadah, pemimpin dari semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah.
Kalian, saya akan bacakan Tarhib Ramadan yang biasa dibaca oleh para ulama-ulama kita di negeri Arab sana ya. Biasanya mereka suka baca ini, yaitu ini qasidahnya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Nah, ini salah satu dari ulama kita. Kita akan baca Tarhib Ramadan ini. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr ibadah, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr sa'adah. Bareng-bareng. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr ibadah, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr sa'adah, marhaban ya syahr Ramadan, anta syahrul istifadah, marhaban ya khaira qadim bil awaid wa ziyadah, marhaban ya syahr Ramadan, syahr sa'adah, fika yughfar kullu dhanbin wattaqi yu'ta muradah, tuftah abwabul mawahib, yarhamul maula ibadah, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr ibadah, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr sa'adah, yubilul isyana ta'ah wa syagawa bis sa'adah, anta sayyid kulli syahrin ni'amatika siyadah, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr ibadah, marhaban ya syahr
السعادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر عبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر سعادة واختم العمر بأفضل عمل حين نفدا ودع عبدك للمراضي واسم جسمه وفؤاده مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر عبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر سعادة وأجب كل دعاء أعتنا كل مرادا من حبيب وصديق أخلص الله ودادا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر عبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر سعادة أزني اللهم للكل ما عاشاه وما عادا أعتنا الحسن إلهي ثم أكرم بزيادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر عبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر سعادة وصلاة الله تغشى المصطفى مولى سيادة مرحبا يا شهر رمضان